Tantangan bagi masyarakat kelas menengah terus terjadi di Indonesia. Apalagi kondisi pekerja saat ini sedang sulit karena harus juga berhadapan dengan isu maraknya pemutusan hubungan kerja dan kenaikan upah yang relatif kecil. Belum lagi lonjakan harga pangan utama masyarakat Indonesia yang sampai saat ini belum terbendung, ditambah pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani perekonomian kian membuat masyarakat menjerit. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam pelik warga RI, pangan mahal, PHK merajalela. Ekonom senior yang juga merupakan mantan Menteri Keuangan era 2013-2014 Hatip Basti mengungkapkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia terus merosot sejak 2019. Menurutnya, data Bank Dunia mengungkapkan di tahun 2018 kelas menengah sekitar 23% dari jumlah penduduk, sedangkan 2019 itu tersisa sekitar 21%. Seiring membengkaknya kelompok kelas menengah bawah atau aspiring middle class atau AMC dari 47% menjadi 48%. Nah, sebetulnya sejumlah indikator menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia termasuk kelas menengah tertekan oleh kenaikan bahan pangan. Kita lihat di sini, ini adalah data Mandiri Spending Index atau MSI yang menunjukkan proporsi pengeluaran untuk groceries atau bahan makanan yang ternyata meningkat dari sekitar 13,9% pada Januari 2023 menjadi 27,4% di Juli 2024. Nah, besarnya porsi pengeluaran ini salah satunya karena lonjakan harga bahan pangan. Hatip Basri menjelaskan data itu secara sederhana dapat dipahami bahwa ketika pendapatan masyarakat turun, mereka akan tetap mempertahankan konsumsi kebutuhan pokoknya seperti makanan. Jika pendapatan menurun sedangkan konsumsi makanan tetap, maka porsi konsumsi makanan dalam total pengeluarannya juga akan meningkat. Nah, salah satu penyebab tingginya pengeluaran adalah lonjakan harga pangan, terutama beras. Kenaikan harga beras tentu saja membebani rumah tangga Indonesia karena beras menjadi salah satu pengeluaran terbesar bagi kelompok miskin ataupun menengah. Harga beras terus merangkak naik sejak tahun 2022 dan terus mencetak rekor tertingginya. Dalam setahun terakhir saja harga beras sudah melesat hingga 20%. Bahkan menembus rekor tertinggi pada Maret 2024. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPSN, rata-rata harga beras bulanan pada Januari 2023 itu dibanderol di kisaran Rp12.650 per kilogram. Sementara kalau kita lihat di sini, pada Juni 2024 bahkan harganya sudah melonjak hingga Rp15.350 per kilogramnya. Sementara itu rata-rata harga beras bulanan tertinggi ini tercatat pada Maret 2024 ini bahkan mencapai Rp15.900 per kilogram. Nah, kenaikan harga pangan ini semakin diperparah dengan momen La Nina yang ditandai dengan transisi dari El Nino mulai Juni 2024. Perubahan cuaca ini juga akan terasa di Indonesia dan berpotensi memicu inflasi. Jika harga beras kembali merangkak naik, hal ini tentu akan semakin menambah beban masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah untuk bertahan hidup. Jumlah masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK tahun ini bertambah cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini terjadi di tengah berbagai kondisi yang terjadi di Indonesia. Kemenaker mencatat ada sekitar 27.000 karyawan yang terdampak PHK mulai dari Januari sampai dengan Mei 2024. Sementara data Serikat Buruh menunjukkan angka yang jauh lebih besar, bahkan hampir 5 kali lipatnya. Nah, semakin banyaknya jumlah masyarakat yang terkena PHK, maka pendapatan masyarakat pun cenderung menurun. Apalagi kita tahu pasca pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2020 lalu, banyak perusahaan yang melakukan PHK untuk tetap bertahan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia pada Maret 2020 menjadi awal dari banyaknya tekanan kelas menengah di Indonesia. Nah, saat itu pandemi membuat pendapatan perusahaan merosot sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain memangkas jumlah pekerja atau PHK. Jika kita lihat data ini, data BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia ini sempat melonjak sekitar 2,67 juta menjadi 9,7 juta. Atau meningkat sekitar 7,07% per Agustus 2022 dari kisaran 7,05 juta orang atau ada peningkatan 5,23% per Agustus 2019 atau sebelum pandemi COVID-19.
PHK ini pun membuat masyarakat kemudian beralih dari pekerja formal ke informal. Data Badan Pusat Statistik ini menunjukkan bahwa proporsi pekerja informal Indonesia per Februari 2024 ini sebesar 59,17% atau melesat dibandingkan per Agustus 2019, yaitu di kisaran 55,88%. Banyaknya pekerja informal ini menunjukkan bahwa banyaknya angkatan kerja yang tidak bisa terserap oleh lapangan kerja. Pekerja informal ini menjadi rentan karena mereka tidak memiliki besaran penghasilan yang pasti. Banyak juga yang tidak dilindungi oleh asuransi dan akan kesulitan untuk mencari akses keuangan untuk modal ataupun mengajukan kredit lainnya. Turunnya pengangguran Indonesia saat ini banyak ditopang oleh lapangan kerja informal. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan di pabrik dan kemudian banting setir mencari pekerjaan menjadi supir taksi, ojek online, atau mungkin berjualan di e-commerce. Nah pemirsa, tentunya fenomena ini menjadi potret bahwa jumlah kelas menengah Indonesia semakin mengecil karena tekanan kenaikan harga bahan pangan dan menurunnya pendapatan.